Sobat Cergas, perkenalkan saya Dipta dari Cergas Konsultan. Anda pengusaha, mulai dari mikro, kecil, menengah, dan besar. Atau baru ingin memulai usaha? Jangan stop nonton di sini, karena kita akan membahas legalitas usaha bersama Cergas Konsultan. Nah, kalian tahu nggak sih dengan banyaknya usaha-usaha yang kreatif mulai dari jasa, produksi, industri, perdagangan, tentu ini menjadi peluang yang sangat baik. Salah satu cara untuk menunjang bisnis Anda adalah memiliki legalitas yang bisa membantu Anda untuk mendapatkan keuntungan lebih. Nah, apa aja sih keuntungannya? Mari kita bahas. Apa itu legalitas? Legalitas sendiri berasal dari kata legal yang berarti sah. Maka legalitas dalam perusahaan dapat diartikan suatu kondisi di mana perusahaan tersebut telah sah atau diakui di mata hukum. Nah, berikut ini beberapa keuntungan dari legalitas usaha. Yang pertama yaitu mempermudah pengembangan usaha. Dengan status perusahaan yang sudah memiliki legalitas, peluang untuk berkembangnya bisnis Anda lebih mudah. Contohnya, dalam lelang tender. Sebagai pelaku usaha, kita memerlukan dokumen legalitas. Dan dengan memiliki legalitas, usaha kita akan mendapat kepercayaan lebih, seperti bisa memenangkan lelang tender. Yang kedua, media promosi. Dengan memiliki legalitas, secara tidak langsung, perusahaan Anda akan lebih percaya diri untuk melakukan promosi dan menjadi bekal yang baik untuk mendapatkan kepercayaan konsumen. Yang ketiga, sarana perlindungan hukum. Sebuah usaha yang sudah memiliki legalitas akan aman dari pembongkaran atau penertiban dari pihak berwajib. Hal ini tentu akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi Anda dalam menjalankan perusahaan. Oke, sekarang kita akan mengenal dokumen-dokumen dalam legalitas usaha. Dalam legalitas usaha, ada beberapa dokumen yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha. Langsung saja ini dia. Yang pertama, NIB, nomor induk berusaha, merupakan nomor identitas pelaku usaha. Dalam NIB biasanya tercantum nama pemilik usaha, alamat domisili perusahaan, nama perusahaan, keterangan skala usaha, keterangan status penanaman modal, lampiran KBLI. NIB dapat diakses melalui OSS atau Online Single Submission. Dengan memiliki NIB, maka menandakan bahwa usaha Anda sudah sah di mata hukum. Selanjutnya, dalam usaha ada 4 jenis skala usaha. Yang pertama adalah badan usaha skala mikro. Badan usaha skala mikro yaitu badan usaha yang bermodalkan minimal Rp0 sampai Rp1 miliar. Yang kedua adalah badan usaha skala kecil. Badan usaha skala kecil yaitu badan usaha yang bermodalkan minimal Rp1 miliar sampai Rp5 miliar. Selanjutnya, yang ketiga adalah badan usaha skala menengah, yaitu badan usaha yang bermodalkan minimal Rp5 miliar sampai Rp10 miliar. Dan yang terakhir adalah badan usaha skala besar, yaitu badan usaha yang bermodalkan minimal Rp10 miliar sampai seterusnya. Ketentuan ini berdasarkan pasal 87.1 UU Cipta Kerja. Berdasarkan skala usaha yang sudah dijelaskan tadi, dalam PP nomor 5 tahun 2021 disebutkan juga tentang jenis resiko usaha sebagai berikut. Yang pertama, usaha dengan resiko rendah. Usaha dengan jenis resiko rendah adalah usaha yang sudah bisa beroperasi dan sah ketika mendapatkan NIB, maka izinnya sudah efektif untuk digunakan. Contohnya adalah beberapa usaha berdagangan. Yang kedua adalah usaha resiko menengah, yang dibagi lagi ke dalam 2 jenis, yaitu usaha resiko menengah rendah, yaitu usaha yang mendapatkan NIB dan sertifikat standar. Untuk sertifikat standar sendiri ada beberapa hal yang harus dipenuhi, di mana syarat-syarat tersebut diserahkan kepada instansi terkait. Contohnya adalah usaha penyewaan real estate atau apartemen. Sedangkan usaha resiko menengah tinggi hampir sama dengan usaha resiko menengah rendah, yang sertifikat standarnya memerlukan verifikasi dan perlu diserahkan kepada instansi terkait sesuai dengan bidang usahanya. Contohnya adalah usaha konstruksi, gedung hunian. Yang ketiga adalah usaha dengan resiko tinggi, yaitu usaha yang mendapatkan NIB. Tetapi pelaku usaha harus memenuhi syarat untuk menerbitkan izin kepada instansi terkait sesuai bidangnya. Kemudian melakukan pengunggahan hasil dokumen di akun OSS pemilik usaha. Contohnya adalah usaha apoteker yang memerlukan pemenuhan izin seperti halal,
BPOM, sertifikat apoteker, dan lainnya. Next, kita akan tahu jenis-jenis usaha. Yang pertama adalah PT. Istilah PT atau perseroan terbatas pasti tidak asing bagi Anda. PT atau perseroan terbatas merupakan badan usaha yang berbadan hukum yang terdiri dari pemegang saham dengan tanggung jawabnya yang terbatas sebesar modal yang disetorkan. Yang kedua adalah CV. CV merupakan badan usaha dari hasil bentuk kerjasama antara dua pihak, di mana salah satu pihak hanya memberikan modal dan pihak lain bertanggung jawab mengelola dan mengatur modal yang ada. CV biasanya diminati oleh pengusaha dalam melakukan bisnis dengan modal yang terbatas, karena kemudahannya mendapatkan kredit dan terjaminnya usaha yang dilakukan. Namun, modal yang sudah ditanamkan dalam CV biasanya sulit untuk ditarik kembali, dan harta kekayaan CV bisa disita bila perusahaan mengalami kebangkrutan. Yang ketiga adalah PT dengan pemodal asing atau PMA, yaitu perusahaan perseroan terbatas yang kegiatannya hampir mirip dengan PT, namun pemegang sahamnya adalah warga negara asing. Semua peraturan tentang PMA telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Yang keempat adalah PT Perorangan. PT Perorangan adalah jenis badan usaha yang berbadan hukum yang hanya didirikan oleh satu orang saja, sehingga pemiliknya bertanggung jawab secara penuh atas semua kegiatan yang terjadi di dalam perusahaan. Sebagai contohnya yaitu usaha laundry, UMKM, dan lainnya. Nah, itu dia pembahasan kita seputar legalitas usaha. Jadi bagaimana? Siap menjadi pengusaha sukses? Atau masih bingung pilih badan usaha apa? Jangan ragu untuk hubungi Cergas Konsultan di www.cergaskonsultan.com atau di Instagram di @cergaskonsultan. See you Sobat Cergas!